edukasi ke SMA, perkenalan tentang macam-macam metode kontrasepsi. Itu dari pranikahnya. Nah, kalau dari masih sebelum nikah mereka sudah tahu, nanti ke depannya 10 atau 15 tahun kemudian mungkin mereka akan menerapkan itu. Itu yang di pranikah. Nah, lalu untuk yang pasca salin gitu ya, kita setelah melahirkan kita memberikan edukasi untuk ber-KB. Lebih diutamakan untuk yang MKJP, karena MKJP itu rendah untuk resiko drop out-nya. Gitu. Peningkatan kompetensi bidan itu harus berkompeten dalam melakukan kegawat daruratan gitu ya. Kan penyebab kematian ibu itu kan ada perdarahan, infeksi, dan preeklamsi. Jadi kita harus bisa melakukan penata laksanaan terhadap kegawat daruratan. Kalau untuk di Jakarta sendiri sih sudah terstruktur. Jadi apabila saya menemui ketidaknormalan, itu pasti akan saya rujuk ke puskesmas gitu. Untuk yang ingin menggunakan fasilitas itu. Tetapi kalau enggak ya kita akan rujuk ke rumah sakit swasta. Ya, jadi emang seperti kita ketahui bahwa program KB di Indonesia itu kan pasang surut juga gitu ya. Kita pernah mengalami satu kondisi di mana program KB itu menjadi prioritas utama. Itu lebih kurang pada zaman masa pemerintahan Orde Baru. Ini ke belakang memang saya lihat itu kurang mendapat perhatian seperti sebelumnya. Menurut saya sangat penting ya. Jadi emang kalau kita bisa lihat bahwa kematian ibu di Indonesia itu adalah sangat disebabkan karena faktor risiko yang ada pada ibunya. Nah, faktor risiko itu salah satunya adalah terlalu muda ya, dan terlalu dekat dan terlalu banyak. Kalau untuk itu saya rasa sebetulnya semua harus diperkuat. Ya, jadi emang sistem kesehatan nasional kita kan, apalagi kita dihadapkan pada masa pandemi ya. Jadi emang kita punya target ya untuk SDGs kita gitu ya. Kita sudah katakan kita tidak bisa mencapai MDGs kita. Ya, dan kita punya RPJMN untuk mencapai itu. Dan masa pandemi ini itu otomatis juga sangat berpengaruh dengan target tadi. Jadi hal yang penting adalah kita harus berusaha melakukan satu terobosan dan inovasi ya agar target yang emang kita tuju itu bisa tercapai. Karena satu lagi yang menurut saya juga penting, bahwa family planning atau KB itu tidak hanya menjarangkan, tidak hanya misalnya menunda, ya, tetapi adalah yang paling penting adalah itu tujuan akhirnya adalah untuk generasi yang lebih baik. Gitu, itu yang paling penting sebelah gitu. Jadi perencanaan keluarga itu bukan hanya menunda atau menjarangkan kehamilan, tapi adalah mempersiapkan generasi yang lebih baik, yang lebih bagus, yang unggul. Nah, itu sebetulnya kan program kita kan Indonesia Unggul 2041 ya. Jadi itulah sebetulnya yang harus kita lakukan. Jadi artinya bahwa untuk angka kematian ibu maupun untuk stunting segala macam itu bisa kita hindarkan, itu bisa kita cegah adalah dengan perencanaan yang baik. Dan itu adalah salah satunya dengan keluarga berencana. Calon pengantin dia harus tahu misalnya dia punya faktor risiko apa aja. Kalau misalnya dia punya anemia, diobatin dulu misalnya. Ya, atau dia punya penyakit apa, diobatin dulu. Jadi dia masuk dalam kondisi hamilnya dalam kondisi yang sehat. Yang otomatis akan menurunkan risikonya dia pada kematian. Jadi seperti itu pentingnya. Yang saya harapkan ya sebagai seorang nakes adalah ego sektoral itu dihindarkan. Ya, karena kita punya satu tujuan yang sama, sehingga tidak ada misalnya kemenangan dari satu sektor atau sektor yang lain. Misalnya kalau kita bisa mencegah stunting atau kita bisa menurunkan angka kematian ibu, itu adalah kemenangan kita semua. Itu sih.